Halo Dewi Muda, kembali lagi dengan podcast UDW. Kali ini saya Esa selaku MC pada episode hari ini. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat-sangat spesial nih, yaitu Bapak Insinyur Yatmin selaku Dekan Fakultas Pertanian Universitas Dharma Wacana. Selamat datang Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah kita sehat semua. Oke, boleh Bapak perkenalkan diri ke kamera? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat muda, khususnya pemerhati Universitas Dharma Wacana Mitro, khususnya Fakultas Pertanian. Kami dari Lembaga Pendidikan Fakultas Pertanian Universitas Dharma Wacana Mitro, saya sendiri Insinyur MTA, selaku Dekan Fakultas Pertanian saat ini. Hari ini berkesempatan untuk ngobrol dengan para pemerhati dunia pertanian khususnya di bidang pendidikan. Untuk itu kami siap ngobrol dengan Mas Esa. Terima kasih Bapak. Kita langsung saja nih Pak. Apa sih Pak visi misi dari Fakultas Pertanian di era digital saat ini? Oke, makasih Mas. Jadi ketika kita bicara visi misi, ini tentu sangat menarik ya, semua orang ingin tahu. Nah, kita di Fakultas Pertanian punya visi fakultas yang menguasai bidang dan teknologi di dunia pertanian dan berwirausaha. Nah, diharapkan nanti generasi muda yang melalui pendidikan di fakultas kita akan siap untuk menghadapi era globalisasi ke depan ini yang semakin berat. Baik, berarti untuk di Fakultas Pertanian ini difokuskan untuk menjadi wirausaha ya Pak? Untuk menjadi wirausaha tentu bekal yang harus dimiliki rekan-rekan kita itu lebih banyak daripada untuk menjadi pekerja. Betul. Nah, itulah makanya kita mengambil tantangan yang lebih tinggi dengan harapan ketika target mahasiswa kita mampu berwirausaha, apalagi di dunia pekerja pasti mereka mampu bersaing. Maka itu mahasiswa selalu kita bekali dengan dunia pertanian, baik itu terkait dengan pengetahuan maupun teknologi, dan mempunyai pandangan tentang wirausaha. Baik, kemudian untuk terkait program studi nih Pak, di Fakultas Pertanian itu ada program studi apa saja? Oke, untuk mendukung visi tadi, maka kita siapkan 2 prodi. Yang pertama, prodi agroteknologi yang bergerak di bidang on-farm sampai out-farm. Nah, yang satu bidang prodi agribisnis. Ini yang terkait dengan dunia pemasaran. Nah, mudah-mudahan dengan kolaborasi 2 prodi itu akan menjawab tantangan visi ke depan Fakultas Pertanian Universitas Dharma Wacana. Tadi kan Bapak menyebutkan prodi agribisnis ya Pak. Untuk keunggulan agribisnis sendiri gimana Pak? Sesuai bidangnya agribisnis tentu adalah bidang-bidang usaha yang berbasis pertanian. Nah, saat ini walaupun di era digital, di era IT, nah yang tidak bisa tergerus itu adalah dunia pertanian. Nah, bagaimanapun sepanjang sejarah ketika masih ada kehidupan, manusia itu tetap butuh yang namanya pangan. Nah, disinilah pentingnya agribisnis supaya menjamin ketersediaan dan akses masyarakat seluruhnya untuk mendapatkan kebutuhan pokoknya termasuk kebutuhan pangan. Maka di sini dipentingkan adanya prodi agribisnis. Oke, tadi kan tentang agribisnis nih Pak. Nah, sekarang kalau dari prodi agroteknologi sendiri, apa keunggulannya Pak? Oke, makasih ini Mas. Jadi tadi sudah saya sampaikan kolaborasi antara 2 prodi ini menjawab tantangan ya. Nah, agroteknologi sendiri itu banyak berkecimpung di dunia teknologi dan pengetahuan praktis di dunia pertanian. Kita tahu dunia pertanian itu adalah dinamika, tidak bisa diam untuk hanya sekedar sebagai penonton. Kita juga harus dinamis dalam mengikuti dan merubah teknologi-teknologi di bidang pertanian. Nah, disinilah pentingnya agroteknologi itu kita harus selalu mengikuti teknologi baik itu yang bersifat budidaya, teknologi yang bersifat kepersiapannya. Nah, ini pentingnya adanya teknologi-teknologi di bidang pertanian baik secara praktis maupun secara konsep. Oke, berarti untuk Fakultas Pertanian sendiri memiliki 2 prodi ya Pak, yaitu Iya, agribisnis dan agroteknologi. agroteknologi. Kemudian, fasilitas apa sih Pak yang dimiliki oleh Fakultas Pertanian
untuk mendukung mahasiswanya di era digital saat ini? Nah ini pertanyaan Mas Esa yang penting ini gitu ya. Jadi sebuah pendidikan itu sangat mustahil akan maju kalau tidak didukung oleh fasilitas-fasilitas yang cukup gitu ya. Betul. Nah, di Fakultas Pertanian Universitas Dharma Wacana selain yang terkait dengan pelaksanaan Tridharma yang di kampus ya, seperti fasilitas pendukung proses belajar mengajar, nah kita juga didukung oleh beberapa laboratorium, baik laboratorium dasar maupun laboratorium yang praktis ya, seperti proses pengolahan, pasca panen gitu ya. Termasuk kita kerjasama dengan beberapa instansi baik pemerintah maupun swasta dalam rangka semakin melengkapi kemampuan dan keterampilan mahasiswa di bidang pertanian baik yang agro maupun yang agribisnis. Makanya kita supaya begitu nanti mahasiswa lulus langsung bisa menyesuaikan dengan perkembangan teknologi pertanian sekarang, tuntutan masyarakat, tuntutan pengguna, itu selama kuliah selain menempuh tentang pendidikan di kampus, itu kita juga ajak langsung ke dunia praktis tentang pertanian. Baik itu yang menyangkut agribis dunia pertanian, perusahaan-perusahaan pertanian maupun UMKM yang berbasis pertanian. Nah, itu Oke. Mas. Boleh diceritain sedikit nggak nih Pak, tentang praktik yang pernah dilakukan oleh mahasiswa dengan memanfaatkan fasilitas yang ada di Fakultas Pertanian ini? Iya. Jadi untuk mendukung proses belajar mengajar atau tridharma secara umum, nah yang sudah kita selalu rutin kita lakukan setiap semester, kita ada mata kuliah praktikum, kita ada kegiatan akademik yang namanya KKN atau magang, kita ada namanya kegiatan kunjungan perusahaan. Nah, untuk di fasilitas yang ada di kampus yang rutin digunakan itu adalah kebun percobaan. Nah, disitulah mahasiswa untuk mengaktualisasi ilmu pengetahuan yang didapatkan di lapangan. Jangan sampai mahasiswa itu hanya bisa teorinya saja di atas kertas, tapi begitu nanti di lapangan dia tidak bisa apa-apa. Nah, itu sehingga pentingnya adanya kegiatan praktik di lapangan maupun di laboratorium. Nah, kemudian nih Pak, sekarang kan banyak banget nih Pak, skeptis yang kalau jadi mahasiswa pertanian itu harus menjadi petani, ya kan Pak? Nah, menurut Bapak, selain menjadi petani, mahasiswa pertanian itu lulusannya bisa jadi apa Pak? Oke, ini pertanyaan yang bagus. Jadi memang saat ini sama-sama sering ya kita dengar atau masih masyarakat kita berpandangan sempit Iya, tentang pendidikan betul. pertanian. Apalagi generasi muda di era digitalisasi ini. Nah, yang kita tahu bahwa di dunia pertanian ini banyak sekali hal-hal yang sebetulnya tidak hanya sebatas di sawah, di ladang gitu ya. Nah, itulah kenapa selama proses pendidikan di kampus Dharma Wacana Fakultas Pertanian ini juga ada yang namanya kunjungan perusahaan. Ada yang namanya studi banding, studi lapang. Supaya mahasiswa itu terbuka wawasannya bahwa ternyata dunia pertanian itu tidak hanya nyangkul. Dunia pertanian itu ternyata sangat luas. Apalagi yang kalau sudah bersentuhan dengan bisnis, apalagi kalau sudah bersentuhan dengan industri. Nah ini sehingga kita akan membuka wawasan itu dan ternyata walaupun kita ini sekarang ini di dunia modern, yang namanya basic pertanian itu tidak akan pernah ditinggal. Karena Betul. bagaimanapun di dunia pertanian inilah sebagai penghasil kebutuhan dasar dari masyarakat. Nah itu. Ya karena yang seperti yang kita ketahui ya Pak ya, namanya pangan itu dia tidak mungkin berhenti ya Pak ya, konsumsinya dilakukan secara terus-menerus. Kemudian untuk alumni dari Fakultas Pertanian sendiri, boleh nggak sih Pak diceritain alumni satu 2 yang sukses di bidang pertanian? Oke, kita itu saat ini kan menjadi Fakultas Pertanian ya, Universitas Dharma Wacana semenjak 19 September 2024. Nah, sebelumnya kan kita Sekolah Tinggi Pertanian sejak tahun 90. Tentu alumni kita sudah sangat banyak ya. Nah, dari beberapa alumni itu banyak yang sukses baik itu di swasta maupun di pemerintah. Nah, untuk di swasta sendiri banyak alumni kita itu yang sudah
usaha-usaha atau mendirikan perusahaan-perusahaan yang kelasnya nasional. Termasuk beberapa yang di perbenihan, itu justru sudah menguasai Sumatera dan sebagian Nusantara. Nah itu ada dua alumni kita yang sudah seperti itu. Di sisi lain banyak sekali yang bergerak di bidang-bidang usaha yang lain walaupun basisnya tetap ke pertanian. Nah di dunia pemerintahan kita banyak juga alumni-alumni yang diterima itu di kabupaten, ya, di provinsi, dan sudah banyak yang menempati tempat-tempat strategis di kepemerintahan itu. Nah ini bukti bahwa alumni pertanian itu diterima alumninya di semua lini kegiatan, tidak hanya sebagai usaha di bidang pertanian saja, tapi di pemerintahan juga banyak, gitu ya. Bahkan sudah ada yang tingkatnya sudah di unsur pimpinan. Nah itu sehingga ketika nanti masih ada masyarakat yang berpandangan bahwa dunia pertanian ini hanya sempit nyangkul saja, nah ini nanti harapannya dengan kita berikan bukti-bukti nyata itu, anak-anak muda khususnya itu animonya akan berubah untuk tertarik dengan dunia pertanian. Betul, berarti buat teman-teman semua nih, bahwa lulusan pertanian itu tidak hanya menjadi petani ya Pak ya, Iya, tetapi bisa berwirausaha. bisa berwirausaha dengan dia memperkerjakan banyak karyawan. Nah, itulah yang jadi Betul. sangat membantu apa yang diinginkan pemerintah, membuka lapangan Iya kerja. betul. Nah, sehingga dari sini sebetulnya dunia pertanian sangat mungkin sekali dan itu sudah terbukti. Banyak yang seperti itu, gitu ya. Jadi alumni-alumni yang membuka usaha itu menyerap tenaga kerja sudah cukup banyak. Nah, kemudian nih Pak, dari yang saya dengar, di Fakultas Pertanian ini ada program internship ke Jepang atau magang ke Jepang. Boleh Ya. diceritain sedikit nggak nih Pak tentang program ini? Oke, ini salah satu salah satu unggulan kita di akhir-akhir ini semenjak menjadi universitas kita ya, menjadi fakultas. Nah, untuk di Universitas Dharma Wacana Metro sebetulnya itu sudah MOU ya dengan pihak Jepang untuk universitasnya dan semua fakultas, tetapi sampai dengan hari ini semenjak tahun 2024, 2025, 2026 Fakultas Pertanian yang sudah action real melaksanakan dan mengirimkan mahasiswa untuk magang di Jepang, gitu ya. Itu di beberapa perusahaan Jepang. Alhamdulillah dengan bantuan dari pihak penyelenggara, dalamnya adalah Yayasan Ilmu yang ada di Bandung, yang kerjasama dengan Fakultas Pertanian Dharma Wacana. Nah itu yang memfasilitasi, gitu ya, yang membantu kita untuk mahasiswa-mahasiswa Fakultas Pertanian yang berminat magang di Jepang itu dapat terlaksana. Nah yang sudah kembali dari Jepang itu ada sekitar 5 mahasiswa, itu selama 11 bulan. Nah yang sekarang masih ada di sana itu sekitar 5 orang. Itu juga rata-rata ngambil ada yang 6 bulan, ada yang 11 bulan. Nah bulan depan ini berangkat lagi 2 orang. Nah itu ada yang 4 bulan, ada yang 11 bulan. Nah ternyata dari cerita mereka, dari pengalaman mereka, uh, walaupun Jepang itu negara maju, tetapi perhatiannya dengan dunia pertanian itu sangat bagus. Nah itulah yang menyebabkan kenapa kami tertarik untuk menyelenggarakan kerjasama itu. Nah selain itu ternyata mahasiswa itu yang sudah kembali maupun yang masih sekarang di sana itu bercerita uh, ada perbedaan ya, teknologi, dan itu mereka sangat senang punya kesempatan untuk melihat langsung dan terlibat langsung teknologi pertanian yang ada di sana. Nah itulah yang mendorong kami selalu memberikan info ke mahasiswa, selalu memberikan tawaran ke mahasiswa untuk tertarik, terutama anak-anak muda yang ingin maju dan ingin membuka wawasan tentang dunia pertanian. Nah, inilah salah satu peluangnya dengan internship Jepang. Nah, itu Mas. Boleh, tadi kan Bapak menyinggung tentang perbedaan teknologi Pak. Boleh nggak diceritain dari mahasiswa itu perbedaan teknologi apa yang paling dirasakan antara di Indonesia dan di Jepang? Ya, jadi teknologi perbedaan yang mencolok itu baik itu yang sifatnya bisnis maupun di teknologi pengetahuan dan keterampilan ya. Sering kita mendengar ya kalau petani kita ketika hasilnya bagus, ketika
apa yang dilakukan oleh petani itu kualitas hasil panennya bagus, itu sering mengalami kendala terutama di penjualan. Nah, gitu ya. Nah, di Jepang tentang penjualan ini pemerintah hadir sehingga tidak ada yang namanya petani Jepang itu mengalami kendala ketika panen harganya jatuh. Ini Oh, salah satu betul, yang iya. sangat berbeda dengan di Indonesia. Nah, ini yang mudah-mudahan kalau ini nanti didengar oleh masyarakat Indonesia secara luas, terutama pengambil kebijakan, nah harapannya pemerintah bisa ikut hadir membantu mengambil kebijakan seperti yang dilakukan di Jepang. Nah, untuk Indonesia yang seperti ini sekarang ini yang saya tahu baru sebatas hasil panen padi, kan adanya Bulog. Nah, ini satu. Nah, perbedaan yang kedua, nah di Jepang itu teknologinya betul-betul sudah padat modal. Artinya apa? Dari mulai persiapan tanam sampai panen itu sudah menggunakan digital dan mekanisasi. Sehingga standar mutunya itu terjaga dan tercapai. Nah, itu Mas, ya. Baik, berarti untuk pertanian sendiri telah mengirimkan kurang lebih 12 mahasiswa ya, Pak? Ya, kurang lebih 12 12 dengan mahasiswa. yang akan datang bulan Juni ini nanti 2 mahasiswa lagi. Wah, keren banget nih Sobat UDW. Jadi Fakultas Pertanian telah mengirimkan 12 mahasiswanya dalam jangka waktu 1 tahun. Iya. Ada yang menarik. Apa nih Pak, boleh Nah, diceritain? kalau mahasiswa Indonesia magang di Indonesia dapat uang saku, tapi uang sakunya habis juga dipakai hari itu. Oh gitu, Nah, oke. Kalau nah di Jepang nih perbedaannya Pak? kalau di Jepang, bayangkan kalau ada mahasiswa magang di sana, dia bisa nabung 1 bulan 8 juta. Wow, Sudah 1 bulan 8 juta Pak? 8 juta. Tentang mesnya atau tempat tinggalnya sudah dapat, kebutuhan sehari-hari tentang makanan juga sudah dapat, sehingga mahasiswa itu kalau dia eh, cermat dalam mengelola dirinya dan mengelola keuangannya, itu insya Allah per bulan minimal bisa nabung 8 juta. Nah, itu yang membuat mereka itu senang. Gitu. Ternyata selain mendapatkan pengalaman, pengetahuan, pulang ke Indonesia Dapat uang juga saku yang juga besar. mendapat uang saku yang besar. Gimana nih? Ini Jadi yang buat menarik, ya. teman-teman yang tertarik ya Pak ya, satu Iya. bulan dapat 8 juta, kemudian pekerjaannya berat nggak nih Pak kira-kira Pak? Ya kalau kita dunia pertanian di sana itu tidak seperti Indonesia. Di sana itu kan rata-rata pakai greenhouse, Iya, iya. ya. Sehingga ketika walaupun dia bekerja di dunia pertanian itu tidak langsung kepanasan seperti di Indonesia. Itu. Nah, rata-rata kemudian selain itu cuacanya kan berbeda Indonesia dengan Jepang ya, itu. Kemudian standar SOP kerjanya berbeda. Itu sehingga mereka walaupun dikatakan itu di dunia pertanian pekerjaannya, tapi ternyata dari segi keselamatannya, kesehatannya itu lebih diperhatikan gitu ya. Nah, itu yang membuat mereka itu senang. Dan rata-rata mereka yang sudah pulang mahasiswa kita itu kalau ada kesempatan pengen lagi gitu kan. Karena selain dia punya pengalaman, itu ya tadi itu harapannya bisa memperbesar tabungan gitu Betul. ya. Ya, apalagi kalau masih muda. Nah, kalau bisa sukses di waktu muda, Kenapa kenapa harus nunggu nunggu tua gitu? sukses harus tua dulu Betul, kan? Pak. Nah, itulah salah satu peluang Intersik Jepang itu, gitu ya. Baik. Berarti buat sobat UDW yang mau ke Jepang nih, boleh daftar di Fakultas Pertanian dengan syarat apa nih Pak kira-kira? Kalau untuk syaratnya Nah, Pak? syaratnya ya harus menjadi mahasiswa Fakultas Pertanian Dharma Wacana dulu. Nah, nanti setelah jadi mahasiswa Fakultas Pertanian Dharma Wacana, komunikasi dengan kita fasilitasi, kita hubungkan dengan catatan jangan malas belajar. Nah, Betul. karena bagaimanapun kita tahu di Jepang itu sangat disiplin dan sangat menuntut kualitas. Nah, ini yang harus disiapkan oleh generasi muda. Tapi ternyata kan mahasiswa kita mampu untuk diputuskan oleh pihak Jepang layak sebagai mahasiswa magang di sana. Artinya apa? Jadi siapapun ketika mempersiapkan diri dengan baik, belajar dengan baik, insya Allah bisa mengikuti program internship Jepang ini. Oke, jadi pokoknya buat teman-teman yang mau dapat uang saku 8 juta,
jalan-jalan ke Jalan-jalan Jepang, ke bonusnya Jepang. ya Pak ya, jalan-jalan Saya ke aja malah Jepang. belum pernah ke sana. Waduh, kebetulan saya juga Nah, belum Pak. iya, makanya kan kalau nggak tertarik kan aneh gitu kan. Betul. Iya. Dan ini biaya keberangkatannya juga tidak terlalu besar ya Pak ya? Iya, jadi untuk tentang biaya ada 2 konsep ya. Jadi ada yang mahasiswa mandiri, ada yang nanti dibantu oleh pihak penyelenggara. Nah, nanti diganti setelah mahasiswa itu mendapatkan apa namanya, honor atau gaji dari magang itu. Oh Jadi gitu. kemudahannya seperti itu. Jadi jangan sampai, waduh saya nggak punya duit, nggak bisa daftar ini. Nah, itu Oh, dari betul pihak Pak. penyelenggara sendiri yang kerjasama dengan kita, itu membantu fasilitas itu. Sehingga mahasiswa ibaratnya yang penting yang disiapkan itu adalah kemampuan untuk bersaing bisa diterima. Harus belajar bahasa Jepang, harus mempersiapkan mental disiplin. Nah, itu aja. Asal 2 hal itu bisa dimiliki oleh mahasiswa, insya Allah bisa diterima. Nah, karena begini, yang berminat magang di sana itu ternyata tidak hanya Fakultas Pertanian UDW. Dari perguruan tinggi lain di Indonesia juga banyak yang berminat. Oh gitu, jadi kita bersaing ya Pak ya? Bersaing, tapi betul. jangan khawatir. Nyatanya teman-teman Anda yang sudah jadi mahasiswa Fakultas Pertanian UDW bisa bersaing, bisa diterima. Gitu. Berarti Fakultas Pertanian UDW siap menyediakan sumber daya yang unggul ya Pak ya? Iya. Siap bersaing pokoknya. Siap bersaing, sesuai visi kita tadi. Oke. Mungkin sebelum kita lanjut ke segmen berikutnya, kita boleh break dulu Pak sebentar. Oke. Bapak boleh kalau mau minum dulu Iya, Pak? minum dulu. Iya. Gimana Pak? Sudah? Oke. Nah, melanjuti tentang program internship tadi nih ya Pak ya. Untuk program ini sendiri berarti baru dibuka untuk pertanian ya Pak untuk di Universitas Dharma Wacana. Di Universitas Dharma Wacana ini. Apakah di fakultas lain sudah ada atau belum? Jadi pada awal 2025 dari pihak perusahaan Jepang sendiri hadir ke kampus kita. Waktu itu kurang lebih ada 8 orang ya. Itu berbagai bidang. Kemudian dari Universitas Dharma Wacana sendiri yang sudah MOU untuk fakultas, itu kita kan ada Fakultas Pertanian, ada FISIP, ada FTBS, Ya, ada FIKES. Nah, pimpinan masing-masing fakultas itu sudah MOU, gitu ya. Kemudian termasuk dengan Kaprodi. Nah, hanya saja yang menindaklanjuti berupa kegiatan sampai hari ini baru Fakultas Pertanian. Gitu ya. Nah, untuk fakultas lain, nah saya sendiri belum tahu tindak lanjutnya seperti apa. Karena kebetulan saya sendiri sebagai pimpinan Fakultas Pertanian itu yang saya tahu, kami sudah melaksanakan ini semenjak tahun 2024 dan berlanjut sampai sekarang 2002. Nah, mudah-mudahan nanti kegiatan ini juga diikuti oleh teman-teman mahasiswa yang dari 3 fakultas lainnya itu. Berarti untuk fakultas lainnya sudah MOU dengan pihak penyelenggara ya Pak ya berarti Iya. ya? Oke. Kemudian Bapak, sekarang kan kita ini serba era digital ya Pak, di mana Indonesia ini salah satu visi presiden saat ini itu membahas tentang pangan. Nah, pandangan Bapak nih terhadap konsep pertanian berkelanjutan demi masa depan Indonesia itu gimana Pak? Oke, ini tantangan kita bersama ya. Tadi di awal sudah saya singgung bahwa kebutuhan pangan ini abadi. Sepanjang masih ada manusia, Pangan harus maka dibutuhkan. tetap harus dibutuhkan Betul. kecukupan pangan ya. Nah, kebetulan alhamdulillah Indonesia sendiri sudah punya program ketahanan pangan yang bagus gitu ya. Nah, kita Fakultas Pertanian sendiri itu juga dilibatkan oleh pemerintah, ya, terutama khususnya pemerintahan Kota Metro. Nah, saya sendiri masuk di bidang ketahanan pangan Kota Metro. Paling tidak setiap ada hal-hal yang membicarakan tentang program ketahanan pangan, itu kita diajak dilibatkan oleh pihak pemerintah dari pihak akademisi. Nah, penting adanya berkelanjutan, ya, sehingga
dalam program Tridharma, baik itu kegiatan proses belajar mengajar ataupun penelitian dan pengabdian yang dilaksanakan oleh dosen, itu juga wajib melibatkan mahasiswa. Nah, itu salah satu pokok temanya juga harus berkaitan dengan pangan. Apalagi harus pertanian yang berkelanjutan. Karena bagaimanapun apa yang kita lakukan saat ini itu harus kita wariskan ke generasi berikutnya. Makanya penting kita memperhatikan sumber daya alam itu harus berkelanjutan. Apalagi namanya dunia pertanian tidak terlepas dari sumber daya alam. Makanya kita sangat perhatian tentang sistem pertanian berkelanjutan. Nah, bentuk kita perhatian di situ ada mata kuliah yang kita masukkan yang temanya fokus untuk menyoroti, untuk membahas, untuk mengkaji tentang dunia pertanian berkelanjutan. Itu Mas. Boleh nggak sih Pak diceritain mata kuliah apa yang berkaitan dengan pertanian berkelanjutan ini? Yang ada di Fakultas Pertanian Universitas Dharma Wacana. Iya, makasih ini. Ini agak-agak kita agak mengerucut ke kurikulum ini. Oke, Pak. Jadi tadi kita kan punya 2 prodi ya, prodi agroteknologi sama prodi agribisnis ya. 2 prodi itu ada mata kuliah wajib fakultas yang sama, terutama yang berkaitan dengan kebutuhan pokok tadi, tentang dunia pertanian, tentang pangan, dan apalagi harus punya pandangan ke depan, semua itu harus berkelanjutan. Gitu ya. Nah, mata kuliah yang ada terkait dengan itu, pertama adanya mata kuliah sistem pertanian berkelanjutan. Nah, itu mahasiswa harus tahu tujuannya supaya mahasiswa itu paham sistem pertanian seperti apa yang mampu mempertahankan produktivitas lahan, tetapi lahannya tidak rusak. Kemudian ada juga yang namanya setiap orang itu bersentuhan dengan budidaya tanaman, yang nggak bisa tinggal itu adalah adanya pengganggu, ya, organisasi pengganggu tanaman, entah itu hama, penyakit atau gulma. Nah, kalau ini tidak diperhatikan secara serius, itu banyak petani yang ngambil jalan praktis secara kimia pengendaliannya. Nah, kita mencoba memberikan wawasan pandangan baru, paradigma baru, supaya lebih dominan ke pengendalian terpadu. Sehingga tidak selalu ketika ada pengganggu tanaman, itu selalu menggunakan bahan kimia. Nah, terkait dengan itu, maka kita ada mata kuliah pengendalian terpadu. Ada mata kuliah yang namanya pestisida nabati. Karena kalau yang di kios-kios itu dominan pestisida kimia. Sehingga kita ajak mahasiswa supaya nanti dapat menyebarkan ilmunya tentang adanya pestisida nabati, tentang adanya pertanian perkotaan. Nah, dan beberapa mata kuliah lagi yang intinya adalah berbasis ke pertanian yang berkelanjutan untuk mempertahankan supaya sumber daya alam itu tetap aman dan asri. Nah, itu Mas. Berarti gimana caranya supaya petani ini tidak merusak ekosistem ya Pak ya? Iya, jadi apa yang sudah kita sampaikan ke mahasiswa itu diharapkan sampai ke masyarakat dengan program-program tertentu. Makanya kita dosen itu ada yang namanya pengabdian masyarakat. Nah, pengabdian masyarakat harus selalu melibatkan juga mahasiswa, tidak hanya dosen. Nah, di saat itulah kita menyampaikan apa yang salah satunya tadi terkait dengan pertanian berkelanjutan tadi. Nah, tadi kan Bapak menyinggung tentang pengabdian masyarakat nih Pak ya, yang dilakukan oleh dosen Fakultas Pertanian. Iya. Boleh nggak diceritain satu aja terkait tentang pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh salah satu dosen Pak? Oke, jadi setiap semester kita itu harus ada program yang namanya pengabdian masyarakat. Seperti yang baru-baru ini kita laksanakan. Nah, kita menganggap dunia pertanian di tingkat petani untuk yang on farm, artinya yang budidaya, itu petani kita udah pinter-pinter, ya. Bagaimana untuk menghasilkan gabah yang baik, bagaimana untuk menghasilkan singkong yang bagus, bagaimana untuk menghasilkan sayuran yang berkualitas, itu rata-rata petani kita udah pinter. Sehingga kita di pengabdian ini bagaimana PR-nya adalah
ketika nanti hasil pertanian melimpah supaya harganya tidak jatuh, petani itu juga harus tahu processing. Nah, pengolahan. Nah, pengabdian kita akhir-akhir ini banyak kita arahkan ke processing hasil pertanian. Misalnya, bagaimana membuat tepung yang bahan bakunya dari singkong, bahan bakunya dari jagung. Yang tepung itu dapat mensubstitusi, mengganti yang selama ini kita ketergantungan terigu. Terigu, betul. Nah, terigu kan impor, karena bahan bakunya gandum, impor Betul, semua. Pak. Nah, kita banyak singkong. Lampung Iya, ini betul. provinsi terbesar di Indonesia penghasil Penghasil singkong. singkong. Nah, itu dasarnya, makanya kita pengabdian itu banyak ke arah processing hasil pertanian. Nah, itu Mas. Berarti pengabdian masyarakat ini membantu masyarakat juga ya Pak ya, di mana dosen tadi melakukan pengabdian, kemudian masyarakat mendapatkan materi ya atau pemahaman tentang Iya, seperti yang Bapak bilang tadi nih, yaitu kan kita menggunakan salah satu pengabdian menggunakan singkong ya Pak ya. Itu kan barang substitusi untuk pengganti gandum salah sebagai bahan satunya baku ya tepung ya Pak ya. itu ya. Iya, karena kan seperti yang kita ketahui bersama bahwa harga singkong ini memang berubah-berubah ya Pak ya. Jadi tidak Iya. stabil, jadi perlu dilakukan diversifikasi produk. Iya. Kemudian apa sih Pak pesan Bapak untuk mahasiswa pertanian saat ini? Karena kan banyak sekali terkadang mahasiswa yang kalau masuk pertanian itu dia, waduh saya mau ngapain nih? Waduh gimana nih setelah lulus? Nah, pesan Bapak ke mereka apa nih Pak? Oke, sebelum ke mahasiswa, saya ingin menyampaikan dulu nih ke masyarakat secara umum ya. Tolong dihilangkan perspektif bahwa dunia pertanian itu hanya nyangkul satu. Betul. Karena nanti setelah belajar tentang pertanian ternyata sangat luas gitu ya. Banyak yang dipelajari ya Pak. Banyak yang dipelajari, banyak bidang usaha yang kalau ditekuni bisa untuk usaha, bisa menghidupi, bisa untuk hidup gitu ya. Bisa untuk tidak hanya ketergantungan dengan pihak lain. Betul. Nah, khusus bagi teman-teman yang sudah bergabung dengan Fakultas Pertanian UDW, ini saya sangat berpesan, teruslah belajar gitu ya. Teruslah belajar, kemudian selalu membuka wawasan, jangan hanya mengandalkan mendapatkan ilmu pengetahuan itu di bangku kuliah. Hanya dari mendengarkan cerita dosen. Harus banyak membaca. Kenapa? Karena dunia pertanian ini dinamis. Dinamis itu selalu berkembang. Kalau Iya, kita betul, tidak Pak. mengikuti dunia yang selalu berubah, apalagi di teknologi-teknologi sekarang, kita nanti begitu lulus kaget, hanya akan jadi penonton. Sehingga saya berpesan kepada mahasiswa, jangan bosan untuk terus belajar, bekali diri dengan banyak pengetahuan, teknologi, tidak hanya pertanian, juga yang mendukung ini. Karena sudah banyak terbukti pesan-pesan dari alumni itu, ada, ini penting, ini tidak hanya mahasiswa pertanian, ini keseluruhan mungkin ya. Yang namanya mahasiswa itu punya keterampilan dasar wajib ketika dia dinyatakan sarjana itu bahasa Inggris sama paling tidak IT. Nah, dua hal itu kalau itu dikuasai, Anda berpeluang dimanapun ketika Anda membaca ada peluang. Jadi jangan dulu lulus baru belajar persiapan tambahannya. Nah ini yang kadang mahasiswa kita ini terlena. Nah apalagi sekarang kita ini sengaja seolah-olah ya ketika kita asik dengan kotak kecil yang namanya HP ini. Nah, Ini ya. Nah, anak muda itu terlena dengan ini sehingga banyak waktunya menghabiskan dengan Untuk melihat kotak handphone kecil ya, Pak, ya, ini betul. yang kurang bermanfaat. Nah kalau itu dituruti terus maka kita akan jadi generasi penonton. Nah itu makanya kami minta kepada generasi muda khususnya mahasiswa Fakultas Pertanian dan secara umum mahasiswa Universitas Dharma Wacana jangan terlena menggunakan HP untuk yang tidak baik, tapi gunakanlah teknologi yang tersedia sekarang ini untuk menambah kualitas diri Anda, mengupgrade diri Anda, sehingga ketika Anda nanti dinyatakan lulus sarjana, Anda mampu bersaing secara global. Itu Mas, pesan Oke, saya. baik. Berarti untuk teman-teman mahasiswa semua, tetap semangat, terus kembangkan diri ya Pak ya. Iya. Dan manfaatkan handphone kalian ya Pak ya. Manfaatkan untuk hal-hal yang baik, manfaatkan untuk pengembangan diri, menambah pengetahuan ya Pak ya. Mungkin untuk podcast kita Pak, sekian untuk hari ini ya, karena kita juga mungkin Bapak ada kesibukan lain yang ingin Bapak lakukan. Mungkin ada ini Pak, terakhir
pesan untuk mahasiswa yang ingin daftar ke Fakultas Pertanian, Pak? Oke, makasih ini kesempatannya ini ya. Kita promosi Oh, dulu, Pak. iya, ini jarang ini kan kita bisa ngobrol ini kan. Betul. Nah, alhamdulillah ini berkesempatan kami untuk menyampaikan pesan ini ke masyarakat secara luas ya, bahwa Universitas Dharma Wacana ini bukan berarti menjadi universitas tahun 2024 itu hal yang baru. Kita itu sebelum universitas sudah ada sejak tahun 90-an. Sehingga status kita pun dari legalitas oleh pemerintah ya itu sudah tidak perlu diragukan. Aktasinya B. Nah, itu kan sudah memenuhi syarat ketika Anda nanti lulus untuk jadi apapun tidak ada yang menolak ijazah Betul, Anda. Baik itu di instansi pemerintah maupun di swasta gitu ya. Nah, juga di Fakultas Pertanian. Nah, Fakultas Pertanian punya 2 prodi, agroteknologi yang nilai aktasinya adalah baik sekali dan prodi agribisnis yang nilai aktasinya adalah B. Nah, dua-duanya itu sudah layak ketika Anda nanti lulus memenuhi syarat legalnya Anda untuk berpeluang untuk jadi apapun dimanapun, baik itu di dunia pemerintahan maupun di swasta. Nah, sehingga kami harapkan masyarakat yang ada di Lampung dan sekitarnya jangan ragu untuk bergabung dengan Fakultas Pertanian Universitas Dharma Wacana Metro, apalagi sekarang masa penerimaan mahasiswa baru untuk tahun ajaran 2026-2027. Kami tunggu bergabung dengan kami supaya Anda semakin berkualitas. Oke, baik. Jadi untuk teman-teman semua, kita tunggu kehadirannya di Universitas Dharma Wacana Metro ya, Pak ya. Iya. Pokoknya jangan lupa untuk daftar, terutama di Fakultas Pertanian. Oke. Mungkin itu saja Bapak. Terima kasih atas waktunya. Saya Esa undur diri. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.